Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam harmoni. Saya Luputu Mailinda Angga Dewi, absen 6, kelas BKB. Di sini kami akan mempresentasikan bab 6, yaitu Kode Etik Konselor Indonesia. Teorinya yang pertama ada kualifikasi, yang kedua ada proses layanan, yang ketiga ada konsultasi dan hubungan dengan rekan atau ahli, yang keempat ada hak dan kewajiban umum konselor. Selanjutnya, kualifikasi dan kegiatan profesional konselor. Yang pertama, nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan. A. Kualifikasi. Pertama, agar mampu menghadapi orang lain, konselor harus berusaha menguasai dirinya sendiri. Yang kedua, dalam membantu konseling, konselor harus memperlihatkan sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, tertib dan hormat, serta menerapkan teori pendekatan metode dan teknik layanan yang didasarkan pada ilmu dan teknologi. Yang ketiga, konselor harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peri yang diberikan kepadanya, khususnya dengan rekan seprofesi, dengan pelaksanaan ketentuan tingkah laku profesional yang diatur dalam kode etik. Yang keempat, dalam menjalankan tugasnya, konselor harus mengusahakan mutu kerja setinggi mungkin, menggunakan teknik dan prosedur khusus atas dasar ilmiah. Selanjutnya, 2. Pengakuan profesional untuk dapat bekerja sebagai konselor. Dapat diperlakukan penguatan keahlian, kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemerintah. Selanjutnya, yang pertama, penyimpanan dan penggunaan informasi. A. Catatan tentang diri konseli yang meliputi data, hasil wawancara, semua informasi bersifat rahasia, dan hanya boleh untuk riset penelitian. B. Penyampaian informasi mengenai konseli kepada keluarga atau anggotanya atau anggota profesi lain membutuhkan persetujuan konseli. C. Keterangan mengenai bahan profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya. D. Konselor wajib memegang rahasia konseli, kewajiban tetap berlaku walaupun tidak bertugas sebagai konselor. Selanjutnya, yang kedua ada testing. Selanjutnya, A. Suatu jenis tes yang diberikan petugas berwenang dan menafsirkan hasilnya, konselor harus memeriksa apakah ia mempunyai wewenang yang dimaksud. Selanjutnya, B. Testing diperlukan bila data tentang sifat ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan. Selanjutnya, C. Data yang diperoleh dari hasil testing harus diintegrasi dengan informasi lain yang telah diperoleh konseli sendiri atau dari sumber lain. Selanjutnya, D. Data hasil testing harus diperlakukan setaraf dengan data informasi lain tentang konseli tersebut. Selanjutnya, E. Konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada konseli. F. Hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain jika ada usaha bantuan kepada konseli dan tidak merugikan konseli itu sendiri. G.
pengadministrasian suatu jenis harus mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga ada riset. A. Dalam melakukan riset, di mana tersangkut manusia dengan masalahnya sebagai subjek, harus dihindari dari hal-hal yang merugikan subjek itu sendiri. B. Dalam melaporkan hasil riset, di mana tersangkut konseling sebagai subjek, harus dijaga agar identitasnya dirahasiakan. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Puji. Saya persilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua, ada proses layanan. Yang pertama, konselor harus menghormati harkat pribadi dan integrasi dan keyakinan konseli. Selanjutnya, yang kedua, ada konselor harus menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadinya. Yang ketiga, dalam menjalankan tugasnya, konselor tidak mengadakan perbedaan atas dasar sara. Selanjutnya, yang keempat, konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang untuk mencampuri urusan pribadi atau orang lain. Yang kelima, konselor bebas memilih siapa yang akan diberi bantuan, akan tetapi harus memperhatikan setiap permintaan bantuan, lebih dalam keadaan darurat atau apabila banyak orang yang menghendaki. Yang keenam, kalau konselor turun tangan membantu seorang, maka dia tidak akan melalaikan konseli tersebut, walinya atau orang yang bertanggung jawab padanya. Selanjutnya, yang ketujuh, ada konselor harus menjelaskan kepada konseli sifat hubungan yang sedang dibina dan batasan tanggung jawab, khususnya sejauh mana ia memikul tanggung jawab terhadap konseli. Selanjutnya, hubungan konselor mengandung kesetiaan ganda kepada konseli masyarakat, atasan, dan rekan-rekan sejawat. Next, apabila timbul masalah antara kesetiaan kepada konselor dan lembaga tempat konselor bekerja, maka konselor harus menyampaikan situasinya kepada konseli. Konselor tidak akan memberikan bantuan profesional kepada anak keluarga dan teman-teman karibnya. Konseli sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseli belum mencapai situasi yang konkret. Selanjutnya, C. Konsultasi dan hubungan dengan rekan atau ahli lain. Yang pertama, dalam rangka pemberian layanan kepada konseli, kalau konselor merasa ragu tentang suatu hal, maka ia harus berkonsultasi dengan rekan-rekan selingkungan profesi, tetapi ia harus mendapat izin konselinya. Yang kedua, konselor harus mengakhiri hubungan konseling dengan seorang konseli bila pada akhirnya ia menyadari tidak dapat memberikan pertolongan kepada konseli tersebut, baik karena kurangnya kemampuan maupun keterbatasan lainnya. Bila pengiriman ke ahli lain disetujui oleh konseli, maka akan menjadi tanggung jawab konselor untuk menyarankan kepada konseli atau orang badan yang mempunyai keahlian khusus. Next. Yang keempat, bila konselor berpendapat konseli perlu dikirim ke ahli lain, akan tetapi konseli menolak pergi kepada ahli yang disarankan konselor, maka konselor. Yang kelima, jika dalam rangka pekerjaan dalam suatu lembaga, konselor tidak cocok dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku di lembaga itu, maka harus mengundurkan diri dari lembaga tersebut. Yang keenam, kalau konselor merasa perlu untuk melaporkan suatu hal tentang konseli kepada pihak lain, kalau ia diminati keterangan tentang konseli oleh petugas suatu di luar profesinya dan ia harus memberikan informasi sebijaksana mungkin
dengan pedoman konseli tetap dilindungi. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban umum konselor. A. Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatan untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud lain yang merugikan konseli, ataupun yang ke B. Menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang kurang wajar. Yang ke C. Konselor yang tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan dan berhak diharapkan menaati kode etik jabatannya sebagai konselor. Yang ke D. Konselor harus selalu mengkaji tingkah laku dan perbuatannya, apakah tidak melanggar kode etik. Nah, sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Maaf jika ada salah pahaman kata, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om.